Halo dulur-dulur semuanya, apa kabar nih? Baik-baik aja kan? Kalau misalnya lagi galau, banyak pikiran, mumet, atau even lagi gabut, sini. Mending dengerin Mamang cerita aja. Mamang mau obok-obok emosi dulur-dulur KB. Karena film yang satu ini diambil dari kisah nyata dan sampai saat ini banyak banget terjadi di lingkungan terdekat kita. Emang filmnya tentang apaan sih, Mang? Serius amat kayaknya. Yap, sejudul. Film ini membuka tabir korban-korban judol baik di dalam sistem judol maupun di luar sistem judol. Pokoknya nih film gelo. Langsung aja ya kita gasken. Dan inilah nomor batch. Film dibuka dengan sebuah seminar yang diisi oleh seorang polisi. Kita panggil dia Polisi Zhao. Polisi Zhao memaparkan mengenai perkembangan judi di zaman modern, serta para ahli matematika yang membuat rumus-rumus probabilitas. Nah, rumus-rumus ini justru dianggap bisa meningkatkan peluang kemenangan oleh para penjudi. Salah satu rumus yang terkenal yaitu rumus Kelly. Mamang jelasin dikit ya. Huruf F ini mewakili seberapa banyak uang atau modal yang harus dipertaruhkan. Huruf P ini menyatakan probabilitas menangnya. Huruf Q atau huruf Q menyatakan probabilitas atau peluang kalahnya. Dan huruf B itu odds atau rasio kemenangannya. Tapi jangan tergiur ya lur. Karena meski ada banyak rumus-rumus probabilitas, tetap aja pemain akan selalu kalah. Dan kalaupun menang, itu pancingan aja lur. Karena para bandar selalu memanipulasi sistem. Hohoho. Dan inilah pemeran utama kita, Panseng. MC film ini yang kisah tragedi pilunya akan diceritakan oleh polisi Zhao. Sebuah cerita bahwa Panseng sang jenius pun bisa menjadi korban. By the way, Panseng ini otaknya encer banget ya lur. Semua tragedi yang dialami Panseng berawal saat ia menghadiri pertemuan umum di perusahaan tempatnya ia bekerja. Panseng sendiri seorang programmer dan saat itu ia optimis akan dipromosikan menjadi CTO. Nah, CTO itu Chief Technology Officer ya, atau sederhananya Kepala Divisi Bidang Teknologi. Jabatannya setara Direktur Divisi. Ternyata malah orang lain yang ditunjuk, di mana orang lain itu sudah diketahui secara umum merupakan anak dari salah satu petinggi di perusahaan tempat ia bekerja. Panseng jelas patah hati. Ia memutuskan untuk berhenti dan melamar di sebuah perusahaan game di Singapura yang cukup menggiurkan tawarannya. Tapi sebelum berangkat, ia ngasih oleh-oleh dulu nih untuk perusahaannya. Panseng udah OTW nih lur, dan ternyata ia nggak sendiri. Banyak juga orang-orang dalam pesawat yang punya tujuan yang sama dengannya. Nah, kenalkan ya lur, ini tokoh antagonis kedua di film ini, namanya Manajer Chai. Setelah perkenalan singkat, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Ya, ceritanya sih mereka mau dibawa jalan-jalan dulu sama Manajer Chai. Tapi sayangnya, ternyata mereka malah diculik dan dibawa ke tempat rahasia Manajer Chai. Sebuah pabrik yang di dalamnya jadi tempat produksi segala jenis judi online. Nah, perkenalkan ya lur, ini tokoh antagonis utamanya, namanya Bos Lu. Nah, Mamang jelasin dikit ya karakter kedua tokoh antagonis ini. Manajer Chai, dia ini orangnya kasar, selalu main tangan. Dia ngontrol anak buahnya lewat merasa takut. Sedangkan bos lu, dia kebalikannya. Dia ngontrol anak buahnya lewat verbal. Ya, istilah kerennya itu bos lu itu ahlinya gaslighting. Dia selalu berusaha memanipulasi pikiran anak buahnya melalui harapan. Ini kombinasi yang mengerikan lur. Mengontrol manusia lewat ancaman dan harapan. Mirip-mirip pemerintah ya lur. Pemerintah Zimbabwe maksud Mamang.
Mereka semua dijadikan karyawan sama bos Lu. Lalu bos Lu ngajak berkeliling di dalam pabrik sambil memperkenalkan jenis-jenis pekerjaan yang digarap olehnya. Mulai dari investasi saham, penambangan Bitcoin, game online, perdagangan elektronik, dan judi online. Ada 8 divisi di bawah kerangka kerja tersebut, yaitu yang pertama posisioner, penipuan, pemikat, pembantu penghindar, informan, pelaksana, mediator, dan penebar rumor. Ini memang jelasin satu persatu ya lur. Pertama ada posisioner. Dia ini tim riset target. Mereka kerjanya ngumpulin data korban kayak asal negara, usia, pekerjaan, hobi, hingga kemampuan finansial korban. Dan pastinya mereka itu programmer. Yang kedua ada penipuan. Mereka ini eksekutornya. Kerjanya berkomunikasi langsung dengan korban. Kemudian yang ketiga ada pemikat. Nah ibaratnya mereka ini SPG lur. Dan bukan hanya mengandalkan kecantikan maupun ketampanan. Mereka juga membuat profil medsos palsu, acting jadi orang kaya di medsos biar orang-orang pada tergiur. Dan ada juga yang jadi host game online. Mereka biasanya jadi jembatan antara calon korban dengan tim divisi penipuan. Yang keempat ada pembantu penghindar. Bahasa kerennya mereka tuh tim anti kejahatan cybercrime polisi. Mereka bertugas menghindari pelacakan polisi, mengatur VPN, server luar negeri, IP palsu, alat enkripsi, menghapus jejak digital, dan lain sebagainya. Yang kelima ada tim informan. Mirip-mirip tim posisioner sih, bedanya kalau posisioner itu nyari info tentang calon korban, informan mereka cari info tentang pergerakan kepolisian. Mereka juga nyari info soal tren pasar, teknologi-teknologi terbaru, dan modus penipuan terbaru. Yang keenam ada pelaksana. Nah, mereka ini kerjanya di dalam pabrik. Mereka ini kayak supervisor tapi pakai kekerasan. Mereka menjaga operasional di pabrik. Yang ketujuh adalah mediator. Tim ini mengurusi negosiasi internal perusahaan, menjaga hubungan antar kelompok mafia, ngurusin konflik termasuk komisi, pembagian hasil, sama rantai kerja. Ya, ibaratnya itu kayak HRD nyalur lah. Dan terakhir itu penebar rumor. Mereka menyebar rumor, hoax, membuat ulasan-ulasan palsu di medsos, dan memanipulasi opini publik. Tujuannya satu, yaitu mempertahankan eksistensi judi online. Mirip-mirip buzzer lah ya. Nah, sekarang kebayangkan kenapa judul itu susah diberantas. Ya, karena memang sesempurna ini para penjahat menjalankan operasinya. Mereka lalu dibawa ke tempat mes, tempat mereka tidur dan istirahat. Tepatnya ternyata di sebuah sekolah TK, tempat kamuflase yang tak akan pernah terduga. Gusti, miris banget lur. Di iklannya disediakan kondominium, tahu-tahunya tidur rame-rame dengan luas ruangan yang minimum. Mana tidurnya cuma dikasih tikar tipis pula. Panseng dipaksa ngasih kabar ke keluarganya, biar keluarganya nggak khawatir. Semua orang pasti diperlakukan sama. Mereka semua putus asa karena keluarga pun tidak tahu kondisi realnya kayak gimana. Dan wah, tiap pagi mereka suka apel pagi. Kayak PNS ya. Bos lalu membakar semangat dengan kata-kata mutiara. Udah kayak cuci otak tapi dengan skala massal. Di tengah-tengah keputusasaan para korban, Pak Anseng masih bertekad untuk kabur dan ingin lapor polisi. Tapi korban yang lain mengingatkan bahwa akan sulit bagi para polisi untuk menemukan mereka. Mereka berada di Thailand, tapi servernya berlokasi di Filipina dan Kamboja. Lalu datang manajer Chai, dia minta Panseng mengurai data web. Mengurai data web itu kayak scraping, crawling, sama parsing ya lur. Mengurai data web ini dimulai dari riwayat klik, riwayat transaksi, dan kebiasaan login. Nah, tujuannya untuk menentukan skrip penipuan yang cocok serta menentukan skema penipuannya. Tenang aja lur, Mamang pasti jelasin semua secara sedetail semampu Mamang. Panseng disiksa sama manajer Chai karena nolak lur. Lalu datanglah pahlawan palsu, bos Lu. Panseng mencoba bikin pesan singkat lewat sobekan kertas, tapi ia justru celaka. Namun, disinilah pertemuannya dengan MC kedua kita lur. We call her Anna. Anna bilang bahwa ia akan dibebaskan kalau bisa mencapai kuota penjualan atau pendapatan. Dan kuotanya adalah 5 juta. Karena ini film Cina, jadi Mamang asumsikan mata uangnya pakai yuan. Yang kalau dirupiahkan itu setara kurang lebih 11 miliar.
Gusti, kalau kerja formal dapetin 11 miliar itu butuh berapa puluh tahun coba. Pan Seng menawarkan bantuan agar Anna bisa mencapai kuotanya itu, tapi asalkan Anna bersedia mencari bantuan ketika ia bebas nanti. Manajer Chai rupanya mencari Anna. Apes dah si Pan Seng. Film flashback ketika Anna masih bekerja sebagai model. Anna bertemu dengan teman lamanya, Suang. Kemudian Anna diberitahu bahwa ia diputus kontraknya. Foto Anna tersebar di iklan judul. Jelas Anna nggak terima. Tapi sayangnya perusahaan nggak bisa mentoleransi siapapun yang merusak citra perusahaan. Anna lalu mencari pekerjaan lain, tapi masih di bidang permodelan. Tapi ia menolak pekerjaannya karena ternyata ia diminta jadi model dengan busana seksi. Ia dikejar sampai ke depan gedung, kemudian ia diselamatkan oleh teman lamanya, Suang. 我 book 好套房，預晒攝影師，佢放個飛機喎，會水咯，3萬。收到請做爛。 Lalu Anna diperkenalkan ke seorang pria oleh Suang dan tada! Pria itu manajer Chai. Gusti, ini masih sindikat lur. Anna ditawari jadi host game online dengan gaji 100.000 sampai 150.000 per bulan. Ya, kalau dirupiahkan around 250 sampai 300 juta sebulan. Ya wajar lah, yang main judinya juga ratusan ribu orang. Anna pun tertarik dengan tawaran manajer Chai. Dan ya, itu semua merupakan konspirasi. Orang yang ribut dengan Anna dan juga framing Anna lewat foto Anna di iklan judul juga olah manajer Chai. Ngeri ya lur. Anna dan wanita lainnya dibawa oleh manajer Chai melewati perbatasan secara ilegal. Manajer Chai ngasih tahu aturan-aturan di sana selama bekerja, seperti dilarang memfoto atau memvideo, penggunaan wifi hanya untuk pekerjaan, keluar masuk asrama pakai kartu unik, judi berjalan 24 jam, dan pergantian shift per 6 jam di mana ada 2 bandar dalam setiap grup dan masing-masing host kerja 2 shift setiap harinya, serta paspor ditahan sampai kuota penjualan tercapai. Modusnya selalu sama, memberikan kemenangan kecil pada pemain judi lalu menawarkan info tawaran istimewa. Dan saat mereka tertipu tawaran tersebut, disanalah ego dan nafsu mereka dikendalikan. Dan inilah saat dimana Anna bertemu Pan Seng. Anna ditampar manajer Chai, tapi manajer Chai bilang dia udah bayarin denda buat Anna dan bahkan bawain Anna pembalut. Kayaknya manajer Chai punya rasa nih sama Anna. Manajer Chai memeriksa kamar mandi dan ia menemukan Pan Seng di sana. Ia sempat digeledah, tapi alhamdulillah manajer Chai nggak menemukan apa-apa. Nah lur, sekarang Mamang memperkenalkan nih karakter pendukung di film ini. Namanya Tian. Dia bersama pacar dan teman-temannya punya side job, yaitu sebagai fansub. Dan saat mereka ngumpul, ada email masuk dan ternyata itu dari situs tempat Anna dan Pang Seng bekerja. Mereka ditawari pemasangan iklan selama 5 detik di awal dan 3 iklan di tengah-tengah. Bayarannya lumayan lur, 3.000 yuan alias 7 juta rupiah. Pacarnya Tian, Song Yu, mewanti-wanti Tian agar waspada. And you know what? Tian malah login judul. Dan seperti konsep di awal, pemain baru dikasih menang dulu, biar mereka yakin bahwa mereka bisa memenangkan permainan dengan mudah. Tentunya, keserakahan manusia nggak ada batasnya. Tian yang merasa di atas angin, kini memasang semua uang yang ia miliki, dan tentunya hasilnya ia kalah. Di sisi lain, Pan Seng melaporkan bahwa Tian udah bokeh parah nih. Manajer Chai minta Pan Seng menawarkan pinjaman dan memberikan info istimewa. Jadi gini lho maksudnya. Pan Seng yang udah tahu Tian bokeh menawarkan pinjaman dan bonus info istimewa. Info istimewa ini berupa bocoran tentang taruhan yang lebih besar dan tentunya dijanjikan kemenangan. Oh iya, di sini Pan Seng memakai identitas, foto, dan bahkan suara Anna. Ini dinamakan dengan social engineering, yaitu menipu dan memanipulasi psikologi Tian, membuat Tian percaya bahwa Tian berkomunikasi dengan Anna dengan melakukan impersonation atau penyamaran identitas. Ia juga menggunakan AI voice cloning, tapi dengan cara lebih canggih, yaitu hanya lewat beberapa coding dan sistem suara pabrik yang mampu menghasilkan suara mirip Anna. Dan saat itulah ia dapat chat dari Pan Seng, bocoran info istimewa yang dijanjikan. Kali ini ia akan bermain game roulette, tapi sayangnya HP-nya lowbat dan ia pun panik.
Ia nyari powerbank ke sana ke sini, dan ketika ia dapat powerbank, ia langsung login. Pan Seng mendapat kepercayaan penuh dari Tian, dan saat ia bekerja, Pan Seng ngechat Tian lagi. Kali ini Pan Seng menawarkan judi bola. Tian pun berusaha dapetin uang untuk modal ia judi bola. Hidup Tian mulai berantakan. Rumah Tian didatangi debt collector. Berarti selama ini Tian rungkat terus. Dan berdasarkan klaim Song Yu, Tian udah rungkat 1 juta yuan atau sekitar 1,2 miliar. Gusti, debt collector ngasih keringanan sama Tian. Selama Tian bersedia donor darah, maka selama itu Tian diberi perpanjangan waktu untuk bayar. Ya tapi kasihan lur, Tian udah lemes banget. Dan keluarganya yang gak tega ngeliat Tian kayak gitu, akhirnya melunasi hutangnya Tian. Tian pun diberikan HP jadul oleh ibunya dengan harapan Tian bisa berhenti main judo. Tapi Tian udah kecanduan parah. Ia bahkan menggadaikan mobil ayahnya, mobil Ford Mustang S550. Mobil ini harga pasar untuk bekasnya itu sekitar 2 miliar. Dan Tian menggadaikannya untuk 300.000 yuan atau sekitar 700 jutaan. Eling Tian. Rupanya Tian mau pasang judi bola. Ingat kan sama scene di perpustakaan? Malam itu pertandingan Korea Selatan melawan Jerman. Tian bertaruh untuk kemenangan Korea Selatan 2-0 sebesar 200.000 yuan. Korea Selatan pertama cetak gol sebesar 30.000 yuan. Setelah pertandingan selesai, semua prediksi Yuan benar. Yuan happy banget lur. Dia pasang peluang 151 yang berarti dia dapat uang sekitar 36 juta yuan atau 80 miliar rupiah. Tapi Song Yu justru terlihat nggak happy. Dia terlihat panik dan ternyata Song Yu sempat nge-cancel taruhan Tian karena khawatir Tian akan kehilangan mobilnya. Tian udah gelap mata lur. Sekarang ia mendatangi neneknya di kampung halamannya. Tian mengaku mau nikah sama pacarnya, berharap neneknya mau ngasih modal. Tapi ternyata rencana Tian lebih dari itu. Dia mencuri perhiasan neneknya. Gusti, eling Tian eling. Tian menyesali perbuatannya, tapi ia juga nggak mampu menghentikan kecanduannya. Nah itulah kenapa pecandu judol itu wajib dibawa ke rumah sakit ya lur, biar dapat terapi di sana. Di sisi lain, Song Yu datang ke kantor polisi. Ia meminta ke polisi Zhao yang terkenal sebagai ahlinya anti penipuan. Tapi sayangnya polisi Zhao tidak bisa membantu secara langsung karena ia menangani kasus dengan skala yang lebih besar. Tapi ia menjelaskan mekanisme penipuan berkedok judi. Pelaku menyisipkan virus Trojan pada aplikasi judi yang korban install, yang bertujuan untuk menerima dan menganalisa data kebiasaan belanjanya, yang selanjutnya menawarkan pinjaman untuk bermain judi. Pelaku memberikan kemenangan dan kekalahan secara bergantian hingga korbannya rungkad. Di sini, Song Yu memberikan alamat email Tian ke polisi Zhao. Polisi Zhao dan timnya kemudian melakukan email forensik, yaitu menganalisa jejak digital pada alamat email Tian untuk menelusuri siapa atau organisasi mana yang berada di balik sindikat perjudian online. Dan mereka menemukan satu nama, yaitu Tuan Go dari bidang pendidikan online. Kita balik lagi ya lur, lihat kondisi si Tian. Ya, walau bikin gregetan, tapi Mamang kasihan juga sama si Tian. Si Tian ternyata makin brutal lur. Setelah dapetin apa yang ia mau, Tian kembali chat Pan Seng dan menanyakan info istimewa lagi. Manajer Chai ngasih instruksi ke Pan Seng, ngasih tahu Tian bahwa sekarang Pan Seng gak main taruhan lagi, tapi main kripto. Di sini Pan Seng main tarik ulur sama Tian. Tian ternyata menggadaikan kondominiumnya lur. Jadi ia sekarang punya duit sekitar 8 juta yuan atau sekitar 18 miliar rupiah. Disinilah bos Lu turun tangan karena ada mangsa besar. Ia segera manggil Ana. Ana berbicara sesuai arahan bos Lu. Tian diminta mentransfer uang 8 jutanya. Dan disinilah semuanya akan berakhir. Uang yang sudah ditransfer oleh Tian segera dieksekusi oleh bos Lu. Bos Lu langsung melakukan hitung mundur selama 5 menit untuk memastikan dana nggak sempat dibekukan oleh otoritas setempat. Ia kemudian membagikan banyak kartu debit kepada anak buahnya. Dalam waktu bersamaan, tim lain memecah dana dalam transfer kecil sekitar 30.000 yuan ke berbagai rekening guna memutus jejak pelacakan digital.
Jadi uang transfer dari Tian itu ditransfer kembali ke lebih dari 260 rekening. Biar apa? Biar nggak kedeteksi sama otoritas setempat, Lur. Karena penarikannya hanya 30.000 yuan aja. Karena kalau mau narik 8 juta ya otomatis harus ke bank kan. Di sisi lain, polisi Zhao mendeteksi adanya transfer besar senilai 8 juta yuan. Dari account tracing atau pelacakan akun, ia mengetahui bahwa akun penerima berada pada tingkat sekunder dan tersier dan dikendalikan melalui perusahaan penggadaian. Ia juga menemukan bahwa penerima tidak berada di Xinjiang, melainkan berpindah ke Jiangsu, yang berarti kasus ini berubah menjadi kasus kriminal lintas provinsi, sehingga proses penyelidikan makin kompleks karena harus berkoordinasi dengan otoritas di wilayah lain. Sementara itu, anak buah Bos Lu mengerahkan banyak kurir motor untuk melakukan penarikan uang dengan batas waktu hanya 10 menit dari berbagai ATM sebelum sistem deteksi bank menutup akses. Polisi Zhao menyadari bahwa ia nggak bisa apa-apa karena dana yang Tian transfer itu udah ditransfer ke ratusan rekening lain yang bahkan berwilayah di luar provinsi. Sehingga ia akan terhambat kalau harus minta izin ke otoritas di provinsi lain. Apalagi uangnya juga udah keburu ditarik ya, Lur. Setelah seluruh uang berhasil ditarik dan dikumpulkan, anak buah Bos Lu menyelundupkan uang tunai dengan membungkusnya dan memasukkannya ke dalam ban truk agar aman saat dipindahkan. Setelah semuanya selesai, komunikasi dengan Tian langsung diblok oleh Anna untuk menghilangkan kontak dan menyempurnakan tahapan terakhir dari skema penipuan. Hidup Tian hancur, ia kehilangan harapan hingga akhirnya di balik nasib malang Tiang, Bos Lu mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah. Mereka semua berpesta, uang dihamburkan di lantai. Kemudian, Bos Lu kembali berusaha gaslighting Pan Sheng agar Pan Sheng betah kerja dengannya sehingga ia akan manut sama Bos Lu. Tapi Pan Sheng bukan tipe orang yang mudah menyerah. Anna dipanggil oleh Bos Lu. Ia ditawari 2 hal. Pertama, kebebasan yang ia janjikan. Kedua, menikah sama Bos Lu. Ya, itu bukan pilihan sih, tapi paksaan. Bos Lu yang udah kesengsem nih sama Anna, minta Anna penuhi syahwatnya. Tapi untungnya, Pan Sheng datang dan memanggil Bos Lu. Pan Sheng pas banget datangnya ya, Lur. Pan Sheng mengungkapkan bahwa ia setuju kerjasama dan mulai merancang sistem operasional untuk platform penipuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia dapat mengaktifkan autentikasi password dinamis sehingga ponsel Bos Lu jadi satu-satunya perangkat yang punya akses eksklusif ke server utama. Selanjutnya, Pan Sheng merancang sebuah program, yaitu sistem yang menggabungkan seluruh fungsi layanan pelanggan dalam satu aplikasi saja. Setelah pengguna baru memindai QR, sistem secara otomatis akan mengarahkan mereka ke operasional chat group. Aplikasi ini juga dilengkapi fungsi fitur kecocokan, yaitu fitur yang mencocokkan setiap korban dengan modal dan program investasi secara otomatis untuk menghasilkan efisiensi operasional secara maksimal. Pan Sheng juga menilai bahwa fungsi manusia dalam bisnis Bos Lu terlalu rendah sehingga penggunaan staf manusia dianggap tidak efisien dalam skema penipuan digital skala besar. Karena itu ia menyimpulkan bahwa mempertahankan karyawan tidak lagi efektif. Sebagai gantinya, Pan Sheng meminta laptop dan hard drive serta akses ke handphonenya. Di pagi hari, Anna ngasih tahu Pan Sheng bahwa ia nggak jadi dibebaskan oleh Bos Lu. Tapi Pan Sheng meminta Anna nggak usah khawatir. Pan Sheng akan carikan jalan keluar untuk Anna. Pan Sheng lalu menuliskan pesan singkat di uang kertas. Uang itu diambil oleh Anna untuk dibelanjakan dengan harapan akan ada orang yang mau menolong mereka. Jadi ceritanya, para karyawan diajak jalan-jalan sebagai bonus hadiah dari Bos Lu dan juga sebagai dokumentasi untuk ngasih kabar ke keluarga mereka di rumah. Saat di kafe, Anna nyari kesempatan untuk ngasih uang berisikan pesan yang ditulis oleh Pan Sheng. Tapi sayangnya uangnya jatuh. Anna yang hampir ketahuan diselamatkan oleh Pan Sheng. Setelah selesai jalan-jalan, Pan Sheng dipromosikan jadi ketua posisioner yang baru. Pan Sheng disambut baik oleh para karyawan. Lalu Bos Lu memecat semua karyawan yang tidak diperlukan sesuai arahan Pan Sheng.
Niat Pang Seng baik sih, agar orang-orang yang terjebak di sini bisa dibebaskan. Tapi masalahnya, bos Lu nggak selembut itu hatinya. Bos Lu menjual karyawannya seharga 30.000 yuan atau sekitar 70 juta per orangnya. Tuan Crab aja kalah sama bos Lu ini mah. Di sisi lain, Pak Anseng menitipkan uang ke temannya yang dibebaskan. Tapi sayang, nasib apes menimpa temannya. Manajer Chai yang butuh uang tunai buat beli rokok justru meminta uang yang ada di saku para karyawan. Dan uang yang dititipkan Pang Seng dipakai belanja sama manajer Chai. Manajer Chai yang menemukan uang berisikan pesan permintaan tolong dari Pang Seng langsung laporan ke bos Lu. Semua karyawan dikumpulin lur. Dan temannya yang tadi dibawa balik ke pabrik. Kondisinya udah babak belur. Manajer Chai mencium bau kopi di uang itu dan teringat bahwa uang itu berasal dari Anna. Tapi manajer Chai diam aja, sampai akhirnya Pan Seng dan Anna mengaku. 是我，是我写的。喂，你别动他，这是我写的。你他妈离开这儿你就自由了啊！打断他的腿。Saat perjalanan pulang menuju tempat mes, Anna kabur dari bis. Ia berlari menuju kantor polisi. Tapi sayangnya, Gusti, di mana-mana banyak oknum polisi. Ternyata polisi itu udah disuap dan jadi kaki tangan bos Lu. Anna dibawa balik oleh manajer Chai. Di sini Anna dieksekusi. Ia ditenggelamkan di laut sekitar pelabuhan sambil direkam sama manajer Chai. Tapi Anna ternyata diselamatkan sama manajer Chai. Bener kan Mamang? Manajer Chai punya rasa sama Anna. Anna disuruh kabur sama manajer Chai. Kita balik lagi nih, lihat kondisinya Song Yu, pacarnya almarhum Tian. Ia bertemu dengan polisi Zhao dan menceritakan bahwa pacarnya, Tian, telah tiada. Ia kemudian diajak ke kantor polisi oleh polisi Zhao. Song mengungkapkan bahwa ia menyesal karena pernah nge-cancel taruhan Tian, padahal taruhannya menang. Tapi polisi Zhao mengungkapkan, dalam perjudian online ilegal seperti itu, sistemnya sengaja diatur agar pemain selalu rugi. Saat terjadi gol atau momen penting dalam pertandingan, pihak bandar akan mengunci taruhan. Jadi statusnya berubah seakan-akan tidak sah atau masih diproses. Kalaupun pemain mencoba menarik uang, saldonya hanya dibekukan dulu. Setelah 24 jam, uangnya akan otomatis dikembalikan lagi ke tempat semula, bukan benar-benar keluar. Karena itu, meskipun menang, pemain tetap tidak mendapat uang apapun. Song akhirnya sadar bahwa bukan ia yang salah, tapi sistem judol itu memang dibuat agar korban tidak pernah menang. Di tengah kemacetan, kebetulan banget lur, ada yang bagiin brosur judi. Dan Song inget sama wajah Anna. Polisi Zhao dan satuannya langsung menggerebek tempat percetakan brosur itu. Dari sana, mereka berhasil meringkus Suang, teman lama Anna yang berkhianat. Polisi Zhao pun berhasil menemukan pesan rahasia di dalam cat panseng dengan almarhum Tian. Anna yang berhasil kembali ke rumah melihat ada polisi di rumahnya. Ia yang masih trauma sama oknum polisi lari terbirit-birit lur. Kita balik lagi ke Panseng. Bos Lu menyuruh Panseng menulis ulang sistem karena polisi mulai menemukan celah pada platform judi mereka. Ia juga diperlihatkan rekaman Anna yang ditenggelamkan ke laut. Di sisi lain, Anna dibawa ke seminar anti penipuan, dipertemukan dengan polisi Zhao. Polisi Zhao minta Anna kerjasama, tapi sayang, rasa trauma Anna terlalu besar. Lalu Anna mendengarkan curahan hati korban penipuan di seminar itu, termasuk Song Yu. Anna juga diperlihatkan kondisi Tian yang ternyata Tian masih hidup, tapi dalam keadaan koma. Di sini Anna mulai terbuka hatinya. 阿天确实可恨，可是我真希望躺在里面半死不活的人不是他。我知道你也是被骗的，现在有很多人都需要你的帮助。你见过他吗？
Polisi Zhao mulai melakukan operasi besar-besaran. Ia dan timnya datang ke Thailand. Mereka mulai melakukan pelacakan dan mulai terungkap sosok manajer Chai. Polisi Zhao mulai membuntuti manajer Chai, tapi manajer Chai instingnya gelo lur. Dia mulai ngirim kode ke bos Lu. Polisi juga udah mulai mengungkap sosok bos Lu. Polisi Zhao dan satuannya dibantu polisi setempat mulai menggerebek pabrik tempat bos Lu beroperasi. Tapi sayangnya pabriknya kosong. Bos Lu sudah memindahkan semua asetnya ke tempat lain. Di perjalanan pulang, polisi Zhao diteror oleh warga. Warga marah karena kedatangan polisi Zhao bikin perusahaan-perusahaan ilegal pergi sehingga warga jadi banyak banget yang nganggur. Polisi Zhao udah nyerah lur. Meskipun Anna ngasih tahu kalau ada tempat lain yang jadi mes mereka yaitu sekolah TK, tapi polisi Zhao udah kehabisan waktu. Juga nggak ada surat perintah penangkapan karena minimnya bukti. Terus inget nggak lur, pas Panseng jalan-jalan terus ngirim foto ke keluarganya, ternyata ia ngirim pesan itu ke temannya yang sama-sama programmer, namanya Tuan Gao. Dan saat temannya lagi ngajar, ia menyadari sesuatu. Ia menyadari bahwa ada kode yang diselipkan di antara cat Panseng, sebuah angka biner, angka 6 yang sama dengan 110. Lalu Tuan Gao menghubungi polisi dan menceritakan semuanya. Polisi Zhao dan tim langsung mencari daftar TK yang ada di sekitar wilayah pabrik bos Lu dan menemukan sebuah TK yang mungkin sesuai dengan petunjuk dari Panseng. Timnya Zhao mulai kebingungan karena anak-anak TK bisa aja jadi sandranya bos Lu. Tapi tenang aja, polisi Zhao udah bikin strategi. Ia pun melibatkan Anna karena Anna kemungkinan masih punya akses untuk buka gerbang utama sekolah. Sekarang tinggal mikirin nih gimana caranya agar anak-anak TK bisa dievakuasi terlebih dahulu. Polisi Zhao memutuskan ngasih pesan ke Panseng lewat jasa kurir makanan. Panseng segera melaksanakan perintah polisi Zhao. Ia mencoba memicu alarm kebakaran dengan membakar kok yang ada. Setelah alarm berbunyi, para siswa mulai keluar dari sekolah dan dievakuasi oleh polisi. Bos Lu yang curiga mulai mengamati CCTV. Dia melihat Anna masih hidup. Manajer Chai mulai merasa terancam. Ia menusuk punggung bos Lu, tapi ternyata bos Lu justru meminta manajer Chai menghapus video karena khawatir bos utama mereka, namanya Chong, akan mengetahui sumber masalah mereka adalah manajer Chai yang membebaskan Anna. Bos Lu nyuruh karyawannya menghancurkan semua laptop yang bisa jadi barang bukti. Bos Lu menghampiri Panseng dan meminta Panseng membawa anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Lalu, 移动口令就在他手机里，是唯一可以访问服务器的终端。直接触发服务器格式化命令，他就是让你们上钩，然后把他销毁证据。 kita kembali ke awal film lur. Polisi Zhao bilang bahwa bos Lu divonis hukuman mati, sementara Anna hanya dipenjara selama 2 tahun dan Panseng dibebaskan. Di seminar ini, polisi Zhao, Song Yu, Panseng, dan Anna kembali bereuni. "我叫梁安娜，希望大家通过我们的故事，认清什么才是真正值得相信的东西。" Film ditutup dengan sosok pria misterius yang memegang koin di tangannya. Koin yang sama yang selalu dibawa dan digunakan bos Lu dan manajer Chai. Kayaknya nih film bakal ada sequelnya lur. Kita tunggu aja ya. Film ini berdasarkan kisah nyata dan Mamang harap kita semua bisa ambil pelajaran dari film ini. See you di konten berikutnya, dan kalau mau request alur cerita film tinggal sebutin aja ya lur di kolom komentarnya. Bye bye.